Friends, aku mau ngenalin ini Sigit, seorang waiter yang menjadi supervisor, tapi bukan hanya di outlet Abbey Service, dia juga pernah di outlet lain. Jadi knowledge-nya untuk hotel tuh udah cukup lumayan banyak, dan sekarang sebagai seorang supervisor, kita mau sama-sama dengar ya, apa sih pengalamannya sebagai dari seorang waiter, karena menjadi seorang waiter itu menurut aku bukan hal yang gampang. Adalah jembatan dari tamu pertama datang ke restoran, tidak hanya untuk menerima order atau sampai dengan meng-clear up, tapi sebagai engagement antara restoran dengan tamu. Kemudian sekali waktu handling komplain juga mungkin ya, kalau misalnya ada makanan yang agak lambat atau kemudian makanan taste-nya kurang cocok ya. Bisa ceritain Bu ya? Ya. Saya Sigit. Suaranya agak keras dikit. Apa tadi Bu namanya? Saya ceritain Bu ya tentang Sigit Bu ya. Ya. Sigit dari 2017 itu diterima di sini, langsung dipercayakan ke restoran sebagai waiter Bu ya. 2 tahun. Terus Sigit dipercayakan juga di Neck Audit selama 1 tahun. Sempat pindah di Neck Audit ya, waktu itu ya. Neck Audit Bu ya. Selama 1 tahun. Berarti kamu udah paham juga dong mengenai Neck Audit di hotel ya. Alhamdulillah Bu ya. Ada dapat ilmu juga. Dapat ilmu ya. Terus Sigit balik juga, lagi. Ke bar lagi Bu. Sigit ke bar lounge selama 1 tahunan Bu ya. Cukup lama di lounge. Akhirnya dipindahin dijenekkan jadi supervisor. Oh gitu, supervisor di Abbey Service. Berarti kalau kamu supervisor di Abbey Service itu kan membawahi restoran, lounge sama room service ya? Iya benar. 3 outlet itu ya. Gimana? Apakah ketika waktu lebih seru kerjaan, bukan capek ya, lebih seru kerjaan di waiter atau ketika supervisor? Lebih seruan yang mana nih? Seru tuh kan ada enak nggak enaknya nih. Enak-enaknya Bu ya. Di waiter Bu ya. Di waiter lebih seru ya? Iya lebih seru. Lebih serunya apa tuh? Kalau dulu kita masih sering main-main gitu ya, masih serius kayak sekarang gitu. Tanggung jawabnya masih sekedar taking order, kerja itu udah habis. Pulang gitu. Sekarang nggak bisa lagi, sekarang udah banyak tanggung jawab. Banyak tanggung jawab ya, jadi ngontrol. Kalau sudah aman kita baru tenang pulang gitu. Jadi termasuk itu dong Git, kalau kamu udah supervisor berarti kamu ngontrol juga penjualan revenue pada shift kamu. Iya. Terus apa yang paling tinggi penjualan dari minumannya, kamu cek juga outlet kasir berarti ya. Iya. Apakah minuman yang sudah terjual itu semuanya sudah terbuat bill gitu? Iya Bu, benar. Ada nggak pernah nggak bikin bill? Nggak bikin bill Bu ya. Misalnya terlewat tamunya skipper gitu. Skipper Bu ya. Kadang tamu tuh dia pamit izin ke toilet atau apa, nggak balik, ada Bu gitu. Nggak balik dia gitu. Ada juga? Ada Bu gitu. Jadi kemudian kamu tunggu-tunggu dia nggak datang-datang? Nggak datang-datang. Hai sahabat, kalau datang ke restoran atau ke lounge atau ke coffee shop, jadi yang seperti kata Sigit, jangan izinnya ke mana tapi skipper, sehingga waktu itu yang bayar kamu dong billnya. Iya sama-sama Bu. Patungan rame-rame. Jadi kamu kalau ada tamu yang skipper seperti itu berarti kamu yang ini ya. Iya Bu. Yang kami Bu. Nah tapi setelah itu lebih hati-hati lagi dong kerjanya ya. Iya Bu. Oke. Kalau kamu sebagai supervisor ya, supaya teman-teman yang subscriber Ati and Husband ini juga tahu kalau menjadi waiter itu apa aja sih preparannya, mulai misalnya si pagi Bu ya. Pertama kita lihat dulu Bu ya, kalau di breakfast kita cek dulu semuanya, buffetnya apakah lengkap, ada food tag-nya segala macam gitu ya. Makanan yang sesuai dengan menu yang udah disiapin Bu ya. Terus tapi rata-rata sama semua sesuai dengan listnya ya. Iya, breakfast yang tersedia tuh nggak pernah diganti sama orang kitchen. Ada kendala nggak kamu kalau misalnya ada orderan kemudian di kitchennya lama, pernah nggak kejadian kemudian kamu dikomplainin tamu? Pernah sih. Ada juga ya. Ada. Terus apa yang kamu lakukan? Kita mohon maaf sama tamunya dulu Bu. Terus kejar-kejar orang kitchen? Iya Bu. Marah-marah dikit? Kita push terus orang kitchennya gitu kan. Segera gitu, harus dikerjain. Tapi kalau kemarin ini kan kita lihat ya bahwa kamu udah bikin menu ya, bikin beverage, bikin minuman ya, tiga minuman
yang terbaru di Hotel Pangeran. Friends, Sigit ini tadi sudah disampaikan pengalaman-pengalamannya, suka dukanya sebagai seorang waiter di hotel. Kemudian pernah juga sebagai seorang night audit 1 tahun. Nah, jadi sekarang Git, aku ingin tahu Git, kok kamu tuh tertarik kerja di hotel tuh gimana tuh? Kan banyak tuh industri yang lain. Kenapa kamu tertarik ke industri perhotelan? Mungkin udah passion Sigit Bu ya. Sigit juga udah tertarik lihat teman-teman yang udah duluan di perhotelan. Jadi Sigit setelah lulus SMK itu Sigit ambil jurusan pariwisata. Jadi memang udah niat ya pengen kerja di hotel ya. Iya, Bu. Kenapa? Pernah ini ya ngelihat orang kerja di hotel tuh kayaknya asik atau gimana? Ada teman-teman atau sebelumnya atau seperti apa nih? Ada teman-teman sih Bu, kok kayak rapi terus gitu, pergi kerja. Gayanya keren Iya, gitu ya orang keren hotel gitu, ya. Gitu ya Git ya. Siap, Bu. Oke friends, Sigit ini memang udah tertarik kerja di hotel, memang passionnya. Jadi dari sekolah perhotelan kemudian dari SMK kemudian ke sekolah perhotelan. Karena ngelihat orang hotel tuh kayaknya keren-keren gayanya gitu ya, bisa ketemu orang-orang yang penting-penting di hotel tuh gampang ya gitu ya. Tapi kan kamu sebagai sekarang udah jadi supervisor, tetap harus ini dong, harus terus meningkatkan kemampuan ya. Karena nggak menutup kemungkinan friends ketika seorang waiter menjadi seorang supervisor, kemudian bisa jadi nanti meningkat menjadi asisten restoran manager, menjadi restoran manager, menjadi FBM itu food and beverage manager. Terima kasih sudah nonton Ati and Husband. Mudah-mudahan dalam waktu dekat aku akan bikin konten yang lain lagi. Assalamualaikum. Bye.